Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang sebab-sebab dan peristiwa terjadinya Fathul Makkah. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar, ini adalah gambar Ka'bah. Ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu Fathul Makkah. Ada yang tahu pengertian dari Fathul Makkah itu apa? Jadi, Fathul Makkah adalah peristiwa pengepungan Mekah oleh 10.000 pasukan umat Islam karena kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu apa arti dari perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang terjadi antara umat Islam dengan kaum Quraisy. Perjanjian ini terjadi di daerah Hudaybiyah, Makkah pada Maret 628 Masehi atau Zulqa'dah 6 Hijriah. Sejarah singkat adanya perjanjian Hudaybiyah yaitu saat 628 Masehi, rombongan umat Islam sebanyak 1.400 orang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan umroh. Namun saat itu kota Makkah dan Ka'bah tertutup sebagai bentuk perlawanan kaum Quraisy terhadap umat Islam yang sebelumnya kalah di perang Khandaq terhadap umat Islam. Kemudian, bangsa Arab membentuk sekumpulan pasukan untuk menahan umat Islam. Kemudian Rasulullah SAW berpikir untuk mencari cara menyelesaikan masalah terhadap peperangan di tanah suci Makkah. Beliau akhirnya mengambil jalan perdamaian dengan mengadakan perjanjian terhadap kaum Quraisy. Perjanjian ini disebut perjanjian Hudaybiyah sesuai dengan perjanjiannya. Umat Islam yang diwakili oleh Rasulullah SAW dan perwakilan kaum Quraisy adalah Suhail bin Amr. Kandungan perjanjian Hudaybiyah antara lain yang pertama, kaum Quraisy dan umat Islam tidak akan melakukan perang selama jangka waktu 10 tahun. Yang kedua, seorang yang masuk Islam dibebaskan. Begitu pula seseorang yang ingin mengikuti kaum Quraisy. Yang ketiga, seorang pemuda Makkah atau Quraisy yang memasuki Madinah tanpa perizinan akan dikembalikan ke Makkah atau ke kaum Quraisy. Yang keempat, seorang pemuda Madinah atau Islam yang memasuki Makkah tanpa izin tidak akan dikembalikan ke Madinah umat Islam. Yang kelima, umat Islam baru bisa melakukan umroh setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Yang keenam, umat Islam yang nantinya akan memasuki Makkah tidak boleh bersenjata. Dan yang ketujuh, perjanjian harus dilaksanakan kedua pihak dan tidak boleh dilanggar. Hasil setelah perjanjian, yaitu perjanjian ini ternyata kembali dilanggar oleh kaum Quraisy. Kemudian kaum muslim membalaskan dendam dengan kaum Quraisy dengan membawa pasukan sebanyak 10.000 orang Islam untuk mengepung Makkah. Peristiwa ini disebut Fathul Makkah. Fathul Makkah terjadi pada 630 Masehi. Pengepungan ini
membuat kaum Quraisy harus menyerah kepada kaum muslim. Dan hebatnya strategi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW ini tidak sama sekali membuat pertumpahan darah antara umat Islam dan kaum Quraisy. Kemudian kaum muslim menghancurkan seluruh berhala di kota Makkah dan di depan Ka'bah. Sehingga sejak itu Mekah dikuasai oleh kaum Islam. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan singkat terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah paham? Ibu rasa kalian semua sudah paham ya. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Ibu harap kalian semua paham ya. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan yang pertama, yaitu penyebab terjadinya Fathul Makkah adalah karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Pengertian Fathul Makkah tadi apa anak-anak? Peristiwa pengepungan Makkah oleh 10.000 pasukan umat Islam karena kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ada yang masih ingat perjanjian Hudaybiyah tadi apa? Perjanjian yang terjadi di antara umat Islam dan kaum Quraisy. Perjanjian tadi terjadi di mana? Di daerah Hudaybiyah pada Maret 628 Masehi. Ya, betul. Nah, kalian sudah paham semua kan? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kalian buka buku halaman 57. Di situ ada soal ayo berlatih. Kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Ya, saya rasa pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.